Halo brother, bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat menjalani kerasnya hidup. Untuk mengurangi kadar stres hari ini, simak rangkuman cerita film berikut. Gifted merupakan salah satu film bergenre drama yang pernah dibintangi oleh Chris Evans. Di film ini, ia berperan sebagai seorang pria bernama Francis Frank Adler yang berusaha memperoleh hak asuh keponakannya bernama Mary Adler. Aktris muda berbakat, Jenna Grace, memerankan sosok Mary dan ia adalah seorang anak berusia 7 tahun yang berbakat secara intelektual. Karyawan dikhianati. Suatu pagi hari saat Frank sedang menyajikan sarapan untuk Mary, Mary tampak kesal karena dia tidak mau berangkat ke sekolah dan ingin belajar di rumah saja. Namun Frank tetap memaksakan agar Mary belajar di sekolah. Setelah Mary pergi ke sekolah, tetangga sebelah yang bernama Robertino menghampiri Frank. Dia meminta kepada Frank untuk menjemput Mary kembali ke rumah. Frank menjelaskan kepada Robertino bahwa dia hanya menginginkan Mary tumbuh dewasa seperti bocil-bocil pada umumnya. Karena Mary memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh anak-anak seusia dia. Robertino mengkhawatirkan Mary dan berjanji kepada Frank akan menjaga Mary dari siapapun yang ingin mengambilnya. Ketika bu guru gemas yang bernama Bunny Sweetie sedang memberikan materi di kelas, Mary sangat bosan karena materi matematika yang diajarkan sangat dasar. Dia juga menanyakan kepada guru tersebut sekolah macam apa ini. Mary pun diberi beberapa pertanyaan matematika oleh Bu Bonnie. Dia menjawab begitu cepat, sehingga membuat guru itu terkejut, bahkan gurunya pun sampai menghitung dengan kalkulator untuk mencocokkan jawaban Mary. Awalnya Bu Bonnie belum mengetahui jika Mary adalah anak yang jenius. Dia juga menceritakan kepada temannya. Ketika kepala sekolah sedang menyapa kepada anak-anak, Mary langsung mengangkat tangannya. Bocil ini nekat kepala sekolah dipanggil Big Boss. Bahkan ia menyuruh kepala sekolah memberitahu kepada Frank untuk mengeluarkan dia dari sekolah. Bu Bonnie semakin penasaran dengan Mary, dia pun menemui Frank saat menjemput Mary seusai pulang sekolah. Dia memberitahu bahwa Mary adalah anak yang jenius, tapi Frank berpura-pura tidak mengetahui, dan menjelaskan bahwa Mary hanya belajar dengan metode Trachtenberg. Pada hari berikutnya, buku ini memberi soal matematika kepada semua siswa. Mary menyelesaikan soal dengan sangat cepat. Karena terlalu cepat menyelesaikan soal, Mary diberikan soal tambahan. Soal tambahan tersebut juga dikerjakan secara cepat. Rasa penasaran Bu Bonnie semakin sampai bertambah. Akhirnya ia melakukan riset di Google untuk mencari tahu siapa dan bagaimana kehidupan keluarga Mary. Dia menemukan info ahli matematika yang bernama Diane Adler. Dia adalah ibu Mary yang merupakan adik kandung dari Frank yang meninggal karena bunuh diri 6 tahun yang lalu. Setelah mengetahui informasi tersebut, ia segera menemui peran di salah satu bar untuk menggali informasi sebenarnya. Saat berada di dalam bus, sekolah, Mary memukul temannya sampai berdarah. Dia melakukan itu karena membela salah satu temannya yang sengaja dijatuhkan oleh bocil nakal tersebut. Karena kejadian itu, Frank dipanggil oleh kepala sekolah mereka membicarakan soal Mary. Kepala sekolah meminta kepada Frank untuk menempatkan Mary ke salah satu akademi khusus untuk orang-orang berbakat. Di sanalah dia akan mendapatkan beasiswa, namun Frank membantahnya. Ia hanya ingin Mary hidup bahagia tanpa ada tekanan seperti kasus yang menimpa ibunya. Setelah itu kepala sekolah menghubungi salah satu keluarganya, yaitu Evelyn, nenek Mary. Beberapa hari kemudian nenek Mary muncul di rumahnya. Mary baru pertama kali melihat Evelyn. Evelyn sengaja mengunjungi cucunya karena dia tahu bahwa Mary adalah seorang anak yang sama seperti ibunya. Dia juga memberikan sebuah hadiah notebook kepada Mary. Tak hanya itu, Evelyn dan Frank mulai membicarakan mengenai tempat tinggal Mary. Evelyn bersikeras ingin membawa Mary ke rumah dengan segala fasilitas dan kebutuhan serta kehidupan yang layak bagi Mary. Tapi Frank juga mempertahan untuk tetap tinggal bersamanya. Karena Frank tidak mau jika Mary ikut Evelyn akan bernasib sama seperti ibunya. Mereka sama-sama memperebutkan Mary sampai hari ini dibawa ke pengadilan untuk memperebutkan hak asuh tersebut. Pada malam harinya, Frank bertemu dengan guru Mary di salah satu bar, dan untuk menyegarkan pikirannya mereka berdua minum jamu pegelinu. Di pagi hari yang cerah, terlihat Mary yang sudah bangun duluan. Beberapa hari kemudian, Frank mendapatkan surat bahwa Mary akan pergi ke Coston bersama neneknya selama 2 hari. Di rumah Evelyn, Mary diperlihatkan tentang ibu Mary dan Evelyn. Mary juga diajak Evelyn ke suatu tempat untuk melihat dan menyelesaikan persoalan matematika.
Di sana juga, Evelyn memperlihatkan masalah milenium yang terpajang di dinding sebagai tempat mengenang para ahli matematika untuk memecahkan persoalan besar. Mary sangat terkesan karena di salah satunya ada nama Ibu Mary yang terpampang di sana. Ia menjadi termotivasi untuk mendapatkan suatu gelar tersebut. Kemudian dia diperlihatkan soal matematika untuk diselesaikan. Dia hanya berdiam diri terus berpikir tentang soal tersebut. Nampaknya soal tersebut terlalu besar baginya. Evelyn mengajak pulang Mary karena dia kesal kepada dosen matematika yang memberi soal acak untuk anak seusia Mary. Saat hendak pulang, Mary memberitahu kepada Evelyn jika soal itu salah. Mereka bergegas kembali ke ruangan dan membeberkan soal tersebut yang membuat kacau. Pada akhirnya Mary bisa menuntaskannya. Mary menceritakan kepada Frank jika dia menyukai neneknya. Tetapi dia tak ingin tinggal bersamanya. Dia juga meminta Frank berjanji agar tidak meninggalkan Mary dan tetap tinggal bersama. Di persidangan kedua, Evelyn menyuruh seorang pria untuk mengakui sebagai ayah Mary. Namun hal itu terbongkar oleh pengacara Frank dengan beberapa bukti kuat yang membuat pria tersebut kebingungan. Pada persidangan berikutnya situasi menjadi tegang. Karena pertanyaan-pertanyaan pengacara mereka membuat Evelyn dan Frank menceritakan masa lalu kehidupannya dan kehidupan anaknya nanti. Sebenarnya Frank adalah seorang profesor di Boston yang mengajarkan tentang ilmu filsafat. Keluarga mereka dari orang-orang pintar dan cerdas. Pengacara Evelyn terus memojokkan Frank jika tempat tinggal Frank tidak layak untuk seorang Mary. Dan seharusnya Mary mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk mengembangkan bakatnya. Karena terus tertekan dengan pertanyaan pengacara, sontak Frank menjelaskan amanat dari adiknya yang menginginkan Mary menjadi seorang gadis pada umumnya, dan memiliki kehidupan bahagia yang mempunyai teman dan tidak mempunyai tekanan seperti pada umumnya. Perseteruan antara pengacara semakin memanas dan kedua belah pihak tidak akan menemukan titik ujungnya. Sehingga kedua pengacara menyepakati jika Mary akan diasuh dalam keluarga angkat untuk masa depan Mary yang lebih baik. Evelyn dan Frank juga bisa mengunjungi Mary setiap saat di keluarga angkat tersebut. Sebelum Mary bersama keluarga angkatnya, Frank melihat suasana dan kondisi rumah serta menanyakan jika keluarga tersebut tidak keberatan dengan kucing Mary yang bernama Fred. Setelah itu Mary diantar ke tempat baru dan keluarga angkatnya. Mary sangat marah kepada Frank karena merasa dibuang dan ditinggalkannya. Karena Frank telah mengingkari janji untuk menjaga dan tetap bersama. Sebenarnya Frank pun merasa berat meninggalkan Mary, namun itu sudah menjadi keputusan pengadilan. Mereka sudah terbiasa dengan kelucuan Mary. Sekarang di rumah menjadi sepi dan berbeda, bahkan tetangga sebelah juga ikut merasakan kesedihan itu. Beberapa minggu kemudian Frank tidak diperbolehkan masuk oleh keluarga angkatnya. Hal itu dikarenakan karena Mary sangat marah kepada Frank. Mary tak ingin menemuinya sama sekali dan Frank pun semakin bertambah gelisah. Di saat Bubon sedang berada di sekolah Mary, secara tidak sengaja dia melihat poster kucing Mary di papan pengumuman yang bertuliskan hewan untuk diadopsi. Dia segera menghubungi Frank, kemudian Frank langsung menuju tempat penitipan hewan untuk diambil. Ia sudah mengira orang yang membuang kucing Mary adalah Evelyn, karena dia tahu jika Evelyn alergi dengan kucing. Dia langsung menuju ke tempat keluarga angkat Mary. Ternyata di sana sudah ada Evelyn yang sedang memimpin Mary belajar dengan guru matematika lainnya. Ketika mereka melihat Frank datang, dia langsung melarikan diri dan Frank langsung mengejarnya. Evelyn mencoba mengikuti mereka namun dihadang oleh Mbak Robertino. Frank meminta maaf kepada Mary atas perbuatannya yang menitipkan Mary kepada keluarga angkat. Sambil menangis, Mary itu menceritakan bahwa dia sangat sedih dan merasa tertekan dengan kehidupan yang tak seperti biasanya. Frank kembali menemui Evelyn. Dia menjelaskan jika Dayan ibu Mary sudah menyelesaikan persoalan dari Millennium Problem. Frank juga memberitahu kepada Evelyn bahwa Dayan ingin menerbitkan buku itu setelah kematian Evelyn. Alasannya karena Evelyn tidak pernah memperhatikan dan sebagai anak hanya fokus kepada bakat yang dimiliki. Frank meminta karya adiknya untuk segera diterbitkan dan jangan lagi merebut hak asuh Mary. Dan Evelyn menerima tawaran tersebut sambil menangis melihat tulisan karya anaknya dan pada akhirnya kehidupan mereka. Mary kembali ke Frank. Namun tak hanya itu, ia juga mengikuti kelas kuliah matematika di salah satu perguruan tinggi terbaik dan aktivitas Mary juga masih sama seperti bocil pada umumnya. Sepenggal kata untuk film Gifted tahun 2017 ini. Jangan pernah meremehkan seorang bocil, karena jika bocil ikinya di atas rata-rata hangus hidup kita. Oke brother, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Karyawan dikhianati. Sampai jumpa di video berikutnya.